Sahabat semua, ini adalah kisah nyata dari Makassar yang akan membuat kita merenung dalam-dalam. Bayangkan seorang pria sederhana berdiri di bawah terik matahari. Tubuhnya basah oleh keringat. Wajahnya letih, namun tetap berusaha tersenyum. Ia bekerja sebagai tukang parkir di depan pasar tradisional, pekerjaan yang sering dianggap rendah. Setiap hari, ia menghadapi cibiran orang, tatapan merendahkan, bahkan tawa yang menyakitkan. Tapi di balik pakaian lusuh dan sandal jepitnya yang aus, tersimpan sesuatu yang tak pernah diduga siapapun. Sebuah rahasia yang kelak akan membalik semua pandangan. Inilah kisah Rifki, seorang lelaki yang pernah kehilangan segalanya, cinta, rumah tangga, bahkan harga diri, namun memilih bertahan dengan kesabaran. Kita akan melihat bagaimana hinaan bisa berubah menjadi kekuatan, dan bagaimana kesabaran akhirnya menemukan jalannya. Siang di Makassar terasa membakar kulit. Jalan Petarani ramai oleh deru motor, teriakan sopir angkot mencari penumpang, dan aroma gorengan dari gerobak pinggir jalan yang bercampur dengan asap knalpot. Suara pedagang pasar saling bersahutan, menambah riuh suasana. Di depan pasar Panakukang, berdirilah seorang pria bernama Rifki. Kemeja abu-abunya sudah pudar, celana hitamnya penuh bercak oli, dan sandal jepitnya tampak tipis hampir putus. Di pundaknya tersampir handuk kecil untuk mengusap keringat. Meski lusuh, Rifki tetap tersenyum tipis setiap kali mengatur kendaraan. Ia sigap membantu ibu-ibu memundurkan motor, menuntun mobil pikap agar tidak menghalangi jalan. Beberapa pengendara memberi koin receh 1.000 atau 2.000 rupiah. Ada pula yang pergi begitu saja. Rifki tidak pernah memaksa, hanya menunduk sopan meski hatinya perih. Di balik wajahnya yang letih, matanya menyimpan keteguhan. Hidup baginya adalah soal bertahan, bukan soal gengsi. Sesekali ia melirik jam tangan butut di pergelangan. Jarumnya bergerak lambat, hampir jam 12 siang. Perutnya kosong, hanya diisi air putih sejak pagi. Namun ia tetap berdiri tegak, menahan lapar, menunggu rezeki yang datang lewat kendaraan berikutnya. Beberapa remaja yang lewat tertawa kecil sambil berbisik, "Kerja cuma jagain motor." Suaranya jelas terdengar, tapi Rifki pura-pura tidak dengar. Sudah biasa ia diperlakukan begitu. Hatinya mengeras oleh ejekan yang terus-menerus menimpanya. Namun di balik semua itu, Rifki menyimpan luka lama yang tak pernah sembuh. Ia pernah punya kehidupan yang lebih baik. Dulu ia mengelola bengkel kecil di kampungnya di Goa. Hidupnya sederhana, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Bersama istrinya Maya, ia membangun rumah tangga di sebuah rumah papan dengan atap seng. Pagi-pagi, ia menyiapkan sarapan seadanya. Nasi hangat dengan tempe goreng atau sayur bening. Maya biasanya tersenyum, meski kadang terlihat kecewa. Rifki percaya kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan oleh harta, melainkan oleh kasih sayang. Ia bekerja keras, menjadi kuli bangunan di pagi hari, membantu tetangga menjual hasil panen di sore hari, lalu menerima servis motor di bengkel kecilnya malam hari. Namun seiring waktu, Maya mulai berubah. Ia sering membandingkan kehidupan mereka dengan tetangga yang lebih kaya. Ia menuntut baju baru, perhiasan, hal-hal yang tidak mungkin mampu dibeli Rifki. Meski lelah, Rifki mencoba menuruti semampunya. Ia menambah pekerjaan apa saja agar Maya tidak kecewa. Sampai suatu hari, ibunya sakit keras. Rifki tidak punya pilihan selain menjual gelang emas titipan keluarga Maya untuk biaya rumah sakit. Malam itu, pertengkaran hebat terjadi. Dengan mata berkaca-kaca, Maya berkata singkat, "Mama, aku takut gagal lagi." Itu bukan hanya keluhan, tapi ungkapan seluruh perasaan Maya. Takut miskin, takut malu, takut menua dalam kekurangan. Rifki hanya terdiam. Hatinya hancur, tapi ia tidak bisa melawan.
Beberapa bulan kemudian, Maya benar-benar pergi. Ia meninggalkan rumah dan menikah dengan Bahrum, seorang kontraktor sukses yang jauh lebih kaya. Berita itu menyebar cepat di kampung. Sebagian menertawakan Rifki, sebagian lagi berkata Maya beruntung. Sementara Rifki tenggelam dalam kesedihan. Bengkelnya bangkrut, pelanggan hilang, dan ia kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup. Akhirnya ia merantau ke Makassar. Awalnya tidur di emperan toko, lalu bekerja serabutan sebagai kuli angkut pasar. Hingga suatu hari, seorang juru parkir lama sakit, dan Rifki ditawari menggantikannya. Sejak itu ia menjadi tukang parkir tetap di pasar Panakukang. Hari-harinya kini dipenuhi panas terik, debu jalanan, dan tatapan merendahkan. Namun di balik semua itu, ia menyimpan sesuatu yang tak diketahui orang. Di rumah kontrakannya yang sempit di lorong kecil belakang kampus, ada sebuah laptop tua dengan layar retak. Laptop itulah yang membuatnya bertahan. Setiap malam, ketika orang lain tidur, Rifki menyalakan laptop itu. Dengan cahaya redup lampu neon, ia belajar coding lewat video gratis di YouTube. Tangannya terbata-bata menulis baris kode. Matanya lelah menatap layar, tapi hatinya penuh semangat. Ia sedang merancang aplikasi sederhana yang suatu hari bisa membantu pedagang kecil menjual dagangan lewat ponsel. Tidak ada yang tahu soal ini. Tetangganya hanya melihat Rifki sebagai tukang parkir lusuh. Pedagang pasar pun tidak curiga. Baginya semakin sedikit orang tahu, semakin baik. Namun di dalam dirinya ada janji yang ia genggam erat. Suatu hari, ketika saatnya tiba, dunia akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Matahari semakin terik di atas langit Makassar. Asap knalpot menyesakkan dada, bercampur dengan aroma ikan asin dan terasi dari kios di tepi pasar Panakukang. Rifki berdiri kaku, peluh menetes deras di keningnya. Ia baru saja melihat sosok yang selama ini hanya ada dalam kenangan pahit, Maya. Mantan istri yang pernah ia cintai kini melangkah anggun. Menggandeng seorang pria mapan bernama Bahrum, kontraktor sukses yang sering dipuja warga karena kekayaannya. Jantung Rifki berdegup kencang. Ia menunduk, berharap Maya tidak menyadarinya. Namun tatapan mata mereka akhirnya bertemu. Bibir Maya terangkat, membentuk senyum tipis penuh sindiran. Ia berhenti sejenak, lalu dengan suara cukup keras untuk didengar pedagang sekitar, ia berkata, "Ya ampun Rifki, jadi kamu kerja begini sekarang." Seolah tersengat listrik, orang-orang di pasar langsung menoleh. Pedagang buah menghentikan tangannya yang sedang menata pisang. Tukang coto Makassar di pojok melongokkan kepala dari balik panci besar. Beberapa pembeli ikut terhenti langkahnya, penasaran dengan adegan yang baru saja dimulai. Rifki hanya menunduk dalam, kedua tangannya mengepal di samping tubuhnya. Maya menoleh pada suaminya. Tersenyum angkuh. "Untung aku udah nggak sama dia." Suara tawanya terdengar renyah, tapi penuh racun. Setiap katanya seperti belati yang menembus dada Rifki. Bisikan mulai terdengar di antara kerumunan. Itu mantan istrinya Rifki ya? Sekarang sama kontraktor kaya," ucap seorang bapak tua kepada rekannya. Bisikan itu cepat menyebar seperti api kecil yang meniup bara. Bahrum hanya berdiri tegak dengan wajah datar. Ia tidak ikut berbicara, tapi sorot matanya jelas menunjukkan kebanggaan. Maya semakin berani. Ia menunjuk sandal jepit Rifki yang sudah aus, lalu menggeleng seolah menaruh iba. "Coba lihat, Vi. Dulu aku sabar makan nasi sama tempe. Sekarang aku nggak perlu malu lagi di depan tetangga." Tawa kecil terdengar dari sekelompok anak muda yang nongkrong di warung kopi dekat situ. Rifki menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gejolak dalam dada. "Ya Allah, sabarkan aku," batinnya lirih. Namun diamnya justru membuat Maya semakin puas. "Bapak, Ibu, ini loh mantan suami saya. Hidupnya masih gini-gini aja. Cuma tukang parkir," katanya lantang. Suasana pasar semakin riuh. Ada yang menertawakan, ada yang hanya menggeleng kasihan. Dalam benak Rifki, luka lama terbuka kembali.
Malam-malam hujan deras ketika atap seng rumah mereka bocor. Wajah Maya yang mengeluh karena gelang emasnya ia jual demi biaya berobat ibunya, semua kenangan itu kembali menusuk. Ia menggigit bibir, menahan air mata yang ingin jatuh. Tiba-tiba, seorang ibu paruh baya keluar dari kios sayur. Ia menatap Maya sambil berkata lembut, "Sudahlah nak, jangan hina orang begitu. Hidup ini berputar." Maya spontan menoleh, matanya berkilat. "Kamu nggak pernah ngerti aku," teriaknya ketus, membuat orang-orang kaget. Suasana mendadak hening. Ia sadar ucapannya berlebihan, buru-buru tertawa lagi untuk menutup rasa malu. "Ah, ibu ini sok tahu." Rifki makin menunduk. Air matanya hampir tumpah, tapi ia cepat-cepat menyeka wajah dengan handuk kecil di pundaknya. Yang tidak diketahui Maya adalah, Rifki bukan sekadar tukang parkir. Malam-malam panjang ia habiskan di kontrakan sempit dengan laptop tua layarnya retak. Dari sana ia belajar coding lewat kursus online gratis. Diam-diam ia mengembangkan aplikasi sederhana bernama Pasarku yang membantu pedagang kecil menjual barang lewat WhatsApp dan Instagram. Beberapa pedagang pasar Panakukang bahkan sudah mencobanya tanpa tahu siapa penciptanya. Siang itu, tepat ketika Maya menghina habis-habisan, sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Seorang temannya dari komunitas startup Makassar menulis, "Vi, investor dari Jakarta setuju. Besok kita launching di Losari." Rifki membaca sekilas, lalu segera mengunci ponsel. Wajahnya tetap datar. Ia tidak ingin seorang pun tahu. Sementara itu Maya masih berbicara lantang. Tangannya terangkat tinggi, memamerkan cincin emas berkilau. "Aku ini beruntung, Vi. Kalau masih sama kamu, mungkin aku masih tidur di rumah reot. Sekarang lihat, aku punya segalanya." Beberapa orang kembali tertawa. Rifki tetap berdiri seperti batu. Diamnya semakin memicu kesombongan Maya. Namun dari kejauhan, seorang pemuda memotret kejadian itu dengan ponselnya. Foto Maya sedang menunjuk Rifki tersebar cepat di grup WhatsApp warga. Dalam hitungan menit, kisah itu sudah viral di media sosial lokal. Akun Instagram komunitas Makassar menulis, "Mantan hina mantan suami tukang parkir. Netizen, jangan remehkan orang." Komentar berdatangan. Ada yang membela Rifki, ada pula yang ikut menertawakan. Nama Rifki perlahan menjadi bahan perbincangan. Namun ia tetap diam, kembali fokus mengatur motor yang baru datang parkir. Sore menjelang, Rifki berjalan pulang ke kontrakan kecil di lorong belakang kampus. Langit Makassar berwarna jingga, suara azan maghrib menggema dari masjid kampung. Jalanan macet dipenuhi motor dan mobil yang saling berebut jalur. Ia melangkah melewati anak-anak kecil yang bermain kembang api, lalu masuk ke rumah kontrakan yang hanya diterangi lampu neon redup. Di sana, ia menyalakan laptop tua. Suara kipas anginnya berderit, layar retaknya memantulkan wajah lelah. Rifki membuka folder proyek, menatap tampilan sederhana aplikasi Pasarku. Hatinya bergetar. Besok, aplikasi ini akan diperkenalkan secara resmi di Pantai Losari, dan tanpa ia rencanakan, Maya pasti akan tahu. Ia menutup mata, seakan mendengar suara ibunya yang sudah tiada, berbisik di kepalanya. "Nak, sabar itu indah." Rifki tersenyum kecil. Hinaan hari ini memang perih, tapi ia percaya, roda takdir sedang berputar. Esok malam, di tepi laut yang ramai, hidupnya akan berubah selamanya. Malam itu, suasana Pantai Losari penuh cahaya lampu. Angin laut berhembus membawa aroma asin, bercampur dengan suara gelombang yang pecah di beton pembatas. Di sepanjang anjungan, spanduk besar bertuliskan, "Launching Pasarku, Inovasi Anak Makassar" terbentang megah. Ratusan orang berkumpul, para pedagang pasar, mahasiswa, komunitas wirausaha muda, hingga perwakilan pemerintah kota hadir menyaksikan. Di tengah keramaian, Rifki berdiri di balik panggung. Kemeja putih sederhana ia kenakan, rambutnya tersisir rapi. Tidak ada lagi baju lusuh dan sandal jepit yang melekat di tubuhnya siang tadi.
Malam ini ia berdiri sebagai pencipta aplikasi Pasarku. Hatinya berdegup kencang. Ia menatap layar ponselnya sejenak. Puluhan pesan ucapan selamat masuk dari teman-temannya di komunitas. Namun pikirannya kembali pada siang tadi, ketika Maya menghina habis-habisan di depan pasar. Luka itu masih terasa perih, meski malam ini ia berada di momen penting hidupnya. Sementara itu, di antara kerumunan, Maya dan Bahrum ikut hadir. Mereka datang karena undangan terbuka dari panitia yang menyebar di grup WhatsApp warga. Maya tidak tahu siapa sebenarnya di balik acara ini. Ia hanya penasaran melihat startup anak muda Makassar yang katanya mendapat investor dari Jakarta. Ketika pembawa acara naik ke panggung, sorot lampu menyorot ke arah belakang. Hadirin sekalian, mari kita sambut pencipta aplikasi Pasarku, anak lorong Makassar yang luar biasa. Rifki. Tepuk tangan bergemuruh. Maya terlonjak dari kursinya, tubuhnya kaku. Bahrum terdiam, menoleh dengan mata melebar. Semua mata tertuju ke arah panggung. Tempat Rifki melangkah maju dengan tenang. Sejenak hening. Orang-orang yang tadi menertawakannya di pasar kini menatap dengan mulut terbuka. Pedagang buah yang sering memberinya koin receh tidak percaya. Tukang coto yang tersenyum miring sore tadi menunduk malu. Rifki berdiri di depan mikrofon. Suaranya tenang meski hatinya bergetar. Saya hanya anak lorong yang pernah dianggap tak berguna. Tapi malam ini, izinkan saya menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk bangkit. Tepuk tangan kembali menggema. Namun di barisan depan Maya menunduk, wajahnya pucat. Kenangan siang tadi menghantam seperti gelombang. Kata-katanya sendiri bergema di telinganya. Cuma tukang parkir. Bahrum menggenggam tangannya, tapi Maya menepis dengan panik. Nafasnya terengah. Di panggung, Rifki melanjutkan presentasi. Ia menjelaskan bagaimana Pasarku membantu pedagang pasar menjual barang lewat WhatsApp dan Instagram, bahkan bisa menerima pembayaran lewat GoPay dan OVO. Di layar besar terpampang testimoni pedagang, seorang ibu penjual ikan yang kini dagangannya laris karena promosi online. Seorang bapak penjual sayur yang bisa mengirim pesanan sampai kampung sebelah. Warga bersorak. Mereka merasa aplikasi itu benar-benar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Beberapa mahasiswa mencatat antusias. Investor dari Jakarta mengangguk puas. Rifki menutup dengan suara bergetar. Aplikasi ini saya buat di kontrakan kecil dengan laptop retak. Saya tidak pernah malu jadi tukang parkir. Karena dari situlah saya belajar arti sabar dan rendah hati. Hening sejenak. Lalu tepuk tangan membahana. Beberapa orang berdiri memberi hormat. Rifki menunduk dalam, matanya berkaca-kaca. Di antara kerumunan, Maya akhirnya tidak tahan. Air matanya jatuh deras. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, melangkah maju ke arah panggung. Suaranya lirih, nyaris tercekat. Maafkan aku, nak. Suasana hening. Semua mata menoleh ke arahnya. Maya menutup wajah dengan kedua tangan, menangis di depan umum. Bahrum menarik lengannya dengan kesal. Tapi Maya justru terduduk di lantai, tak peduli lagi pada pandangan orang. Rifki menatapnya dari atas panggung. Hatinya bergetar. Dulu, ia bermimpi mendengar kata-kata itu. Permintaan maaf dari wanita yang meninggalkannya. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Tidak ada lagi amarah, hanya simpati yang samar. Ia menarik napas dalam, lalu berkata, pelan, "Semua sudah terjadi, Maya. Tidak perlu menyesal di depan orang banyak. Semoga kamu belajar." Kata-kata itu sederhana, tapi menampar. Maya menangis semakin keras, sementara warga berbisik penuh heran. Beberapa pedagang pasar yang dulu menertawakan Rifki menunduk dalam, merasa bersalah. Acara malam itu terus berlanjut. Investor menandatangani kontrak, kamera media lokal meliput, dan nama Rifki mendadak jadi perbincangan di media sosial. Foto dirinya di panggung dengan tulisan, "Dulu tukang parkir, kini founder startup," viral dalam hitungan jam. Di rumah-rumah warga, obrolan berubah. Orang-orang yang tadi menganggapnya hina kini bercerita dengan bangga, seolah mereka sudah mengenalnya sejak lama.
Anak-anak muda menyebutnya panutan, pedagang kecil menyebutnya penyelamat. Namun bagi Rifki, semua sorak itu hanya angin lalu. Malam itu ketika acara selesai, ia berjalan ke tepi pantai. Angin laut membelai wajahnya, lampu kota berkilauan di kejauhan. Ia menatap langit, berbisik lirih, "Ya Allah, ini semua karenamu. Aku hanya hamba yang berusaha bertahan." Dari kejauhan, Maya masih menangis di pelukan temannya. Bahrum tampak gelisah, reputasinya tercoreng karena istrinya mempermalukan diri di depan umum. Rifki melihat sebentar lalu memalingkan wajah. Ia sadar, pembalasan terbaik bukanlah dengan dendam atau ejekan, melainkan dengan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Malam ini, semua sudah terjawab tanpa perlu ia mengucapkan banyak kata. Kerumunan perlahan bubar. Pantai Losari kembali tenang, hanya tersisa suara ombak yang berkejaran. Rifki berjalan pulang dengan langkah ringan, meski hatinya masih bergetar oleh kejutan yang baru saja terjadi. Dunia telah melihatnya dengan mata berbeda, dan ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi berikutnya, langit Makassar berwarna pucat. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang menyegarkan. Jalan di depan pasar Panakukang masih sepi. Kios-kios baru saja membuka pintu, dan suara sapu lidi terdengar dari para pedagang yang bersiap berjualan. Rifki berdiri di tempat biasa, memegang topinya yang sudah usang. Kali ini perasaannya berbeda. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan cara lain. Tidak ada lagi cibiran, tidak ada tawa mengejek. Seorang bapak penjual buah bahkan menyapanya ramah. "Selamat ya, Vi. Semoga aplikasinya bawa berkah." Rifki menunduk hormat, tersenyum kecil. Beberapa pedagang menghampiri, menyalaminya dengan penuh hormat. Mereka bercerita bagaimana pasarku mulai membantu menghubungkan dagangan mereka ke pembeli lewat WhatsApp. Rifki mendengarkan dengan mata berbinar, hatinya hangat. Ia merasa perjuangan malam-malam panjang bersama laptop tua itu terbayar. Namun bukan itu yang membuatnya lega. Yang lebih penting, ia sadar bahwa kehormatan manusia tidak pernah bisa diukur dari pekerjaan luarnya saja. Semua yang terjadi adalah jalan panjang yang harus ia tempuh. Sore hari, Rifki duduk di teras kontrakannya. Angin lembut bertiup membawa suara azan asar. Di tangannya ada sebuah buku catatan kecil berisi rencana untuk pengembangan aplikasi. Ia menulis pelan sambil sesekali menatap langit. Sesekali ia tersenyum, mengingat peristiwa di Losari semalam. Di luar dugaan, pintu pagar kontrakan diketuk. Rifki berdiri membuka dan terkejut melihat Maya berdiri di sana. Wajahnya sembab, matanya bengkak karena menangis semalaman. Ia menunduk, tangannya menggenggam erat tas kecil. "Aku hanya ingin minta maaf," katanya pelan. Suaranya bergetar, tubuhnya gemetar. Rifki menatapnya lama, lalu menarik napas. Ia tidak lagi melihat Maya sebagai wanita yang meninggalkannya. Yang ia lihat hanyalah seorang manusia yang rapuh. Dengan suara tenang ia menjawab, "Sekarang aku paham, Ma." Dialog singkat itu membuat Maya menutup wajah dengan kedua tangannya. Lalu berbalik pergi tanpa menunggu jawaban lebih panjang. Rifki hanya menatap punggungnya yang menjauh. Tidak ada lagi benci, hanya rasa lega. Semua luka yang ia simpan selama ini akhirnya menemukan jalan keluarnya. Hari-hari berikutnya, kehidupan Rifki berubah perlahan. Aplikasi pasarku semakin dikenal. Komunitas startup Makassar menjadikannya contoh inspirasi. Media lokal menulis kisahnya. Dari tukang parkir jadi founder startup. Anak-anak muda sering datang ke kontrakannya, belajar coding, atau sekadar mendengar kisah perjalanannya. Rifki tidak pernah menolak. Ia ingin pengalaman pahitnya menjadi penguat bagi orang lain. Meski begitu, ia tetap memilih hidup sederhana. Setiap pagi ia masih membantu mengatur parkiran pasar, meski kini banyak orang yang menawarkan pekerjaan lain. Baginya, berdiri di bawah terik matahari bukanlah aib.
Justru di sanalah ia belajar arti sabar. Suatu sore, ia berjalan melewati pantai Losari lagi. Laut berkilauan diterpa matahari, anak-anak berlari mengejar balon, dan pedagang kaki lima sibuk menawarkan pisang epe. Rifki duduk di bangku beton, memandang laut lepas. Ia teringat ibunya, teringat malam-malam panjang yang ia habiskan sendirian. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena syukur. Di kepalanya, suara almarhum ibunya bergema, seolah berkata, "Nak, sabar itu indah. Jangan pernah berhenti percaya." Rifki tersenyum tipis. Ia tahu, semua yang terjadi adalah jawaban dari doa-doa yang ia panjatkan bertahun-tahun. Kini, ia bukan lagi pria yang meratapi kepergian istri. Ia adalah seorang lelaki yang berdiri tegak, membawa kisah yang bisa menguatkan banyak orang. Malam itu, di rumah kontrakannya yang sederhana, Rifki menutup hari dengan sujud panjang. Lampu neon redup menggantung di langit-langit. Angin malam masuk lewat celah dinding papan. Ia menangis dalam hening, bukan karena hinaan masa lalu, tetapi karena rasa syukur yang membuncah. Hidup telah memberinya luka, tapi juga hadiah. Luka yang dulu terasa seperti beban kini berubah menjadi alasan untuk lebih kuat. Di luar sana, Maya menjalani hari-hari dengan wajah tertunduk. Rumah mewah yang dulu ia banggakan kini terasa kosong. Suaminya Bahrum sibuk dengan urusannya sendiri, dan tetangga yang dulu memuji kini mulai menjauh. Maya sering termenung, menatap cincin emas di jarinya, sadar bahwa kilauan harta tidak pernah bisa menggantikan ketenangan hati. Sementara Rifki, dengan laptop retak dan semangat yang tidak pernah padam, terus melangkah. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan di depan, tapi ia siap menghadapinya. Di akhir doa malamnya, Rifki berbisik lirih, "Terima kasih, ya Allah. Engkau jaga kehormatanku dengan cara yang tidak pernah kuduga. Aku akan terus berjalan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi makna." Langit malam Makassar dipenuhi bintang. Suara jangkrik bersahutan dari lorong-lorong kecil. Di dalam rumah sederhana itu, seorang lelaki menutup matanya dengan damai. Tidak ada lagi tawa ejekan, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah ketenangan seorang pemenang sejati, pemenang yang tidak perlu merendahkan siapapun untuk berdiri tegak.